Gegap gempita Piala AFF tahun ini di tanah air terasa kurang. Apa mungkin karena efek Indonesia yang tidak membawa pemain terbaiknya? Memang PSSI dan Sintayong tak menargetkan timnas Garuda juara di ajang ini. Maka dari itu, ekspektasi tinggi publik sepak bola tanah air terhadap timnas Indonesia harusnya mulai diturunkan. Terlepas dari hal itu, yang jelas laga pertama Piala AFF 2024 sudah dilalui timnas Indonesia. Meski menang melawan Myanmar, terbukti skuad Sintayong masih sangat beda jauh levelnya dari skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harus banyak evaluasi yang dilakukan oleh STY, mengingat calon lawan seperti Vietnam, Thailand masih cukup mengerikan. Lalu, bagaimana peluang Indonesia melaju ke babak berikutnya setelah hasil perdana melawan Myanmar kali ini? Mari kita bahas. Dengan skuad barunya saat melawan Myanmar, Sintayong mengawali laga dengan eksperimen di starting 11-nya. Sintayong berani menjadikan starter 6 pemain barunya, serta menempatkan pemain di posisi yang tidak seharusnya. Misalnya, pemain debutan seperti Donitri Pamungkas yang dijadikan sebagai bek tengah, ataupun Pratama Arhan yang dijadikan sebagai bek kanan. Eksperimen ini pun diuji. Hasilnya tampak masih tidak kompak. Timnas Indonesia malah kalah secara statistik oleh Myanmar. Myanmar malah banyak membombardir gawang Cahya Supriyadi dengan total 3 shot on target. Laga ini beda cerita jika tendangan dari pemain Myanmar tidak membuntur mistar di menit 38. Secara keseluruhan, babak pertama laga tersebut bisa dibilang gerusa-gerusu, mirip tarkam. Banyak bola hilang dan kedua tim hanya mengandalkan serangan sporadis. Laga pun cenderung kasar. Lihat saja ketika Marcelino Ferdinand sengaja ditendang dengan bola oleh pemain Myanmar dan terkena kepalanya. Di babak kedua pun kondisi laga hampir serupa. Bedanya, Indonesia melakukan beberapa pergantian yang membuat sisi penyerangan terlihat hidup. Setelah pemain seperti Rafael Strijk, Victor Detan ataupun Asnawi masuk, serangan Indonesia mulai hidup. Tapi gol yang dinanti-nanti baru lahir di menit 76. Itu pun melalui lemparan dari Pratama Arhan, bukan sebuah open play. Dengan gol jatuh dari langit itu membuat publik sepak bola Indonesia kurang puas. Performa kemenangan susah payah tersebut juga dikritik oleh rival abadi Indonesia, yaitu media Vietnam Soha. Media tersebut mengkritik cara Indonesia mengalahkan Myanmar. Mereka menyebut bahwa timnas Indonesia sampai harus bersusah payah untuk mengalahkan Myanmar. Marcelino dan kawan-kawan juga disebut mengalami banyak kesulitan. Tak hanya media Vietnam, pelatih Vietnam Kim Sang-sik juga ikut bersuara atas penampilan timnas Indonesia. Usai membantai Laos 4-1 dengan sombongnya, Sang-sik mengatakan bahwa timnya pantas mendapatkan kemenangan besar tersebut karena tidak meniru Indonesia. Indonesia disebut Sang-sik tak bisa seperti mereka karena Indonesia tidak membawa skuad terbaiknya di ajang Piala AFF kali ini. Dengan kondisi seperti ini, Kim Sang-sik pun sangat pede bisa dengan mudah menjuarai ajang ini. Dengan kemenangan susah payah serta kondisi pesaing yang makin ngeri, harusnya STY segera melakukan evaluasi secara pakem. Permainan STY masih identik dengan pola permainan back, mengedepankan pertahanan yang solid, serta mengandalkan serangan balik. Jadi soal materi pemain yang menjalankan taktik Sintayong tersebut.
Kini menarik ditunggu apakah STY akan bereksperimen lagi atau menggunakan pakem strateginya yang lama, yaitu dengan serangan balik.